Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil ide usaha yang telah kami buat, yaitu Bungeopang, dengan beranggotakan yaitu Fiza Aulia dengan NIM 22043097, Intan Suci Oktavia dengan NIM 22043012, Hanifah Hairunisa dengan NIM 22043104, Nazma Milia Tianas dengan NIM 22043015. Baik, eksekutif sumari. Bungapang merupakan gabungan kata dari kata bungeo yang berarti ikan dan pang yang artinya roti. Bungeopang sendiri memiliki makna filosofi yang dipercaya oleh masyarakat Korea sebagai kue keberuntungan. Bungeopang merupakan cemilan manis yang berbentuk seperti ikan mas, terbuat dari adonan tepung terigu, gula, telur, susu cair, dan bahan pengembang yang dengan isian pasta kacang merah pada bagian dalamnya. Memiliki rasa yang manis, tekstur yang empuk seperti pancake, serta bentuknya yang unik menjadikan bungeopang banyak diminati oleh masyarakat. Latar belakang dari usaha kami yaitu dengan adanya globalisasi. Kemudian, selain dilihat dari globalisasi, dapat juga dilihat dari segi bentuk, yang dimana terdapat keunikan dan dan menarik. Alasan lain dalam pemilihan bungeopang sebagai produk untuk dimodifikasi adalah melihat dari segi bahan pembuatan bungeopang yang mudah untuk ditemukan di pasar Indonesia, baik untuk bahan kulit maupun untuk bahan isiannya. Yang kedua yaitu visi dan misi usaha. Visi dari usaha kami yaitu menjadi penyedia bungeopang terkemuka yang dikenal dengan keunikan, kualitas, serta memiliki rasa kelezatan. Misi kami yaitu menggunakan bahan-bahan yang berkualitas tinggi dan segar dalam membuat produk bungeopang. Yang kedua, mengembangkan variasi rasa dan melakukan inovasi produk yang menarik dan sesuai dengan selera konsumen. Yang ketiga, memberikan pelayanan pelanggan yang ramah dan profesional untuk menciptakan pengalaman yang menyenangkan. Dan yang terakhir yaitu menjaga kebersihan dan higienitas dalam setiap proses produksi dan penyajian. Selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh Saudari Fiza. Kepada Saudari Fiza disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Fiza Aulia akan mempresentasikan tentang analisis produk dan analisis usaha. Yang pertama, analisis produk. Produk yang ingin kami tawarkan kepada konsumen yaitu jenis produk usaha kuliner atau makanan yang bernama Bungeopang. Karakteristik produk kelompok kami yaitu A. Bentuk dan penampilan. Bungeopang biasanya berbentuk ikan dengan bagian luar yang renyah dan bagian dalam yang lembut. Yang B, tekstur. Bagian luar bungeopang renyah dan garing, sementara bagian dalamnya lembut dan manis. Kombinasi tekstur ini memberikan pengalaman makan yang unik dan memuaskan. C, rasa manis dari isian coklat atau variasi lainnya menjadikan ciri khas utama bungeopang. Rasa ini seimbang dengan adonan yang tidak terlalu manis. Kelebihan dari bungeopang yaitu A. Bentuk yang unik. Sejenis waffle yang berbentuk ikan yang khas membuat bungeopang menarik secara visual dan mudah dikenali. B. Simbol keberuntungan. Bentuk ikan dalam budaya Korea sering dikaitkan dengan keberuntungan dan kemakmuran, sehingga bungeopang juga memiliki nilai simbolis yang positif. C. Harga terjangkau. Sebagai jajanan kaki lima, bungeopang biasanya dijual dengan harga yang terjangkau, sehingga bisa dinikmati oleh berbagai kalangan. Yang kedua yaitu analisis usaha. Pertama, analisis SWOT. Membuat perencanaan strategi bisnis yang terdiri dari 4 aspek, yaitu A. Strength atau kekuatan produk. Rasa dan kualitas. Bungeopang biasanya memiliki rasa yang manis dan tekstur yang renyah, yang membuatnya disukai oleh banyak orang. B. Harga. Harga yang terjangkau membuat bungeopang menjadi pilihan yang menarik bagi konsumen dari berbagai kalangan. Penetapan harga yang kompetitif dapat menjadi salah satu kekuatan utama dalam menarik konsumen. C. Kemasan. Kemasan yang menarik dan praktis dapat meningkatkan daya tarik bungeopang. Kemasan yang baik juga membantu menjaga kualitas produk selama distribusi dan penyimpanan. Yang kedua, weakness atau kelemahan produk. Kalori tinggi. Karena terbuat dari adonan tepung dan gula, serta digoreng atau dipanggang dengan banyak minyak, bungeopang bisa menjadi makanan yang tinggi kalori. Selanjutnya, opportunity atau kesempatan. Popularitas budaya Korea.
Dengan semakin banyaknya penggemar drama dan musik Korea, makanan khas Korea seperti bungepang juga semakin dikenal dan diminati. B. Pasar yang luas. Bungepang dapat menarik berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Ini membuat pasar potensialnya cukup luas. C. Tren jajanan unik. Bungepang memiliki bentuk yang unik dan menarik, yang bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen yang mencari jajanan yang berbeda. Yang terakhir dari analisis SWOT yaitu threat atau ancaman produk, perubahan selera konsumen. Tren makanan bisa berubah dengan cepat. Apa yang populer hari ini mungkin tidak lagi diminati besok. Menjaga agar produk tetap relevan dan menarik bagi konsumen adalah tantangan tersendiri bagi kami. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fiza Aulias. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Intan Suci Oktavia. Kepada Intan Suci Oktavia dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan bisnis model Canvas, di mana ada 9 elemen. Yang pertama ada customer segment, yaitu pelajar dan mahasiswa yang suka mengkonsumsi makanan manis. Lalu yang kedua masyarakat umum. Lalu ada key activities, yaitu memberikan pelayanan yang cepat dan ramah, memberikan produk dengan kualitas terbaik. Lalu ketiga ada value proposition, yaitu menyediakan berbagai macam varian rasa yang disukai remaja. Lalu cemilan atau jajanan internasional, semua bahan baku memiliki kualitas yang baik. Yang keempat ada key research, yaitu ada bahan baku, stand, dan resep dan teknik dalam membuat bungopang. Lalu ada customer relationship, yaitu memberikan bonus jika membeli lebih dari 5 buah. Lalu ada key partnership, di mana minimarket yang merupakan penyedia produk bahan baku, jasa titip sebagai penyalur produk, dan penjual kemasan. Lalu ada cost structure, yaitu biaya bahan baku, biaya pengemasan, biaya listrik, dan biaya produksi. Lalu ada channels yaitu banner, media sosial, yaitu Instagram dan WhatsApp dan lain-lain. Dan terakhir ada revenue stream, yaitu modal awal sebagian besar dari dana anggota kelompok dan menerima pembayaran tunai dan kris. Lalu ada analisis produksi, yaitu bahan-bahan. Yang pertama bahan-bahan, ada tepung segitiga biru seharga 13.000, gula pasir seharga 15.000, susu 35.000, margarin 9.000, tiramisu 13.000, coklat 13.000, keju mozzarella 30.000, telur 6.000, yaitu totalnya 123.000. Dan untuk peralatan dan lain-lain itu ada cetakan seharga 44.000 dan stand 150.000 dengan total 194.000. Sekian dari saya, sampai pada moderator. Baik, terima kasih kepada Intan Suci Oktavia. Selanjutnya itu akan dibacakan oleh saya sendiri. Cara pembuatan bungopang. Yang pertama yaitu siapkan wadah, kemudian masukkan susu, telur, margarin, cair, gula, vanila, dan sisihkan. Kemudian tuangkan tepung terigu, baking soda, garam ke dalam wadah, aduk-aduk. Jika perlu, tambahkan air, lalu aduk kembali. Yang keempat yaitu panaskan wajan khusus cetakan bungopang yang berbentuk ikan dengan api kecil. Olesi bagian dasar cetakan dengan margarin. Kemudian tuang adonan hingga 1/3 bagian. Tambahkan isiannya dengan varian rasa di bagian tengah. Lalu tuang lagi adonan hingga tertutup. Kemudian diamkan sebentar. Dan yang terakhir yaitu tutuplah cetakan dan masak di satu sisi saja selama 3 menit dengan api kecil. Balik cetakan, kemudian masak lagi di sisi lainnya selama 3 menit. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Hanifah Hairunisa. Kepada Hanifah Hairunisa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya analisis sumber daya manusia. Ketua Hanifah Khairanisa mengawasi kinerja anggota, membantu dan memimpin anggota. Selanjutnya Bendahara Fiza Aulia membuat laporan keuangan, melayani konsumer yang ingin membayar. Selanjutnya pelayanan oleh Intan Suci Oktavia, yaitu packing belanja konsumer, melayani konsumer. Selanjutnya pemasaran oleh Nasma Miliatianas, mempromosikan produk di sosial media, menarik pelanggan.
Selanjutnya, analisis keuangan. Yang pertama, investasi yang diperlukan, modal biaya tetap dan biaya variabel, modal. Tepung segitiga biru 13.000, gula pasir 15.000, susu 25.000, margarin 9.000, tiramisu 13.000, coklat 12.000, keju mozzarella 30.000, telur 6.000, cetakan 44.000, stand 150.000, totalnya 317.000. Selanjutnya biaya tetap. Listrik 10.000, biaya variabel, tepung segitiga biru 13.000, gula pasir 15.000, susu 25.000, margarin 9.000, tiramisu 13.000, coklat 12.000, keju mozzarella 30.000, telur 6.000 dengan total 123.000. Yang kedua, penentuan HPP yaitu 317.000 dibagi 50 yaitu 6.340.000. Yaitu 6.340. Selanjutnya, break over even point atau BEP. 10.000 dibagi 10.000 dikurang 2.460 yaitu 1,359 unit. 4. Rencana laporan laba rugi. Dengan perkiraan penjualan 500.000, HPP 317.000, beban listrik 10.000. Penutup, bunga pang adalah makanan ringan yang populer di Korea Selatan, dikenal karena bentuknya yang unik dan rasa manisnya yang khas. Ini menarik perhatian banyak konsumen, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Meskipun populer, bunga pang memiliki beberapa kelemahan seperti kalori yang tinggi. Ada peluang untuk mengembangkan variasi baru dari bunga pang, seperti menggunakan isian yang lebih sehat dan menciptakan versi yang lebih tahan lama. Inovasi ini bisa membantu memperluas pasar dan menarik lebih banyak konsumen. Untuk meningkatkan penjualan, strategi pemasaran yang efektif diperlukan. Ini bisa mencakup promosi di media sosial, kolaborasi dengan influencer, atau penawaran khusus di acara tertentu. Dengan strategi yang tepat, Bungopang memiliki potensi untuk berkembang tidak hanya di pasar lokal, tetapi juga di pasar internasional, mengingat tren makanan Korea yang semakin populer di berbagai negara. Baik, terima kasih kepada Hanifah Irunisa. Selanjutnya yaitu terdapat lampiran. Yang pertama yaitu foto produk dari usaha kami seperti yang tertera di presentasi kami. Yang kedua yaitu pengemasan produk. Terdapat kemasan plan A dan kemasan plan B. Dan yang C yaitu daftar riwayat hidup ketua dan anggota. Ketua dari kelompok 6 yaitu Hanifah Irunisa. Tempat tanggal lahir di Solo, 15 September 2004, asal Padang, agama Islam, kewarganegaraan WNI. Kemudian Bendahara Fiza Aulia, tempat tanggal lahir Sari Lamak, 12 April 2004, asal 50 kota, agama Islam, kewarganegaraan WNI. Yang ketiga yaitu Intan Suci Oktavia, tempat tanggal lahir Bogor, 3 Oktober 2004, asal Bekasi, agama Islam, kewarganegaraan WNI. Dan yang terakhir yaitu Nazma Miliatianas, tempat tanggal lahir Medan, 10 Oktober 2004, asal kota Tangerang, agama Islam, kewarganegaraan WNI. Kemudian terdapat stiker yang nantinya akan kami pakai untuk kemasan produk kami. Mungkin sekian presentasi kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.